Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran agar kita diberi kesehatan, kenikmatan, keberkahan, dan kemudahan. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mau belajar dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuhnya, karena ini di masa pandemi COVID-19 atau Corona. Virus corona ada di mana-mana. Kita harus selalu berhati-hati, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker saat bepergian agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, Bapak kali ini akan mengecek kehadiran anak-anak. Yang pertama, Haidar hadir, Hafiz hadir, Aska hadir, Ferry hadir, Tova hadir, Ivan hadir, Haidar hadir, Bagas hadir. Yang pertama, Yahya hadir. Baik, alhamdulillah ini hadir semua. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap para pahlawan yang dulu telah gugur mendahului kita. Anak-anak, saya persilakan untuk berdiri. Mari untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Nah, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, Bapak persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih.
Setelah ini anak-anak membaca buku sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nih, punya. Dibaca dulu ya. Bapak beri waktu sekitar 2 menit saja. Mari dibaca dulu. Sudah anak-anak membaca bukunya? Nah, bukunya kumpulkan kembali ke Pak Guru. Terima kasih. Nah, kali ini Bapak akan memberitahu tema yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Nah, kali ini Bapak akan menanya kepada anak-anak. Di sini siapa yang tahu apa itu cahaya? Iya, betul. Selain lampu, cahaya muncul dari mana? Anak? Iya, betul. Apa yang kalian amati tentang cahaya? Mengapa bisa demikian? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat cahaya. Bapak akan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat mengidentifikasikan cahaya berkaitan dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan mengamati, percobaan, dan membaca, siswa kelas 4 dapat menerapkan cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi bersama guru, siswa kelas 4 dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan teliti. Nah, baik. Yang selanjutnya, melakukan percobaan tentang cahaya. Siswa kelas 4 mampu mencatat hasil percobaan yang siswa lakukan tentang sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang selanjutnya, siswa melaporkan percobaan tentang cahaya dan dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang terakhir, siswa melakukan percobaan tentang cahaya melaporkan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan dengan benar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memberi sedikit motivasi kepada anak-anak semua agar tetap
semangat belajar, semangat ke sekolah. Di sini siapa yang bercita-cita ingin menjadi guru? Iya. Yang mau menjadi pilot siapa? Yang mau menjadi masinis siapa? Yang mau jadi pengusaha siapa? Wah. Jadi kita semua harus semangat, terus berusaha meraih cita-cita kita dengan berdoa, berusaha, belajar, dan berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu yang judul Teko Kecil. Nah, anak-anak pasti sudah tahu lagunya ini, yel-yelnya ini. Yuk, anak-anak boleh berdiri. Mari berdiri dulu anak-anak. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku teriak, au, aku teriak, au, aku teriak. Lalu tuangkan, cur, dituangkan, cur, dituangkan, cur. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku teriak, au, aku teriak, au, aku teriak, au. Lalu dituangkan, cur, dituangkan, cur, dituangkan, cur. Selamat pagi anak-anak. Gimana, sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada kali ini? Nah, jika siap, kita harus semangat ya melakukan pembelajaran kali ini. Hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang apa itu sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu apa itu sifat-sifat cahaya? Jika tidak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk kalian mengenal apa itu sifat-sifat cahaya. Tolong diamati dan diperhatikan penjelasan dari video pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Diperhatikan ya, karena nanti setelah selesai video pembelajarannya, Ibu akan memberikan pertanyaan seputar sifat-sifat cahaya. Nah, kita simak video bersama-sama. Kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pencobaan sifat-sifat 1, merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke jika cahaya dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dibiaskan ke dalam air, maka Anak-anak kan sudah memperhatikan dan mengamati video pembelajaran tadi. Ibu tanya, sifat-sifat cahaya apa saja yang ada dalam video pembelajaran tersebut? Nah, benar. Kita beri tepuk tangan untuk Salma. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan mengamati jendela yang ada di samping kelas. Kenapa cahaya dapat merambat lurus melalui celah-celah jendela? Ada yang tahu? Jika tidak, Ibu akan menjelaskannya mengapa cahaya dapat merambat lurus melalui celah-celah jendela. Diperhatikan ya.
Nah, kenapa cahaya dapat merambat lurus melalui celah-celah jendela? Karena cahaya melewati satu medium perantara. Pembuktian dari sifat merambat lurus bisa dilihat berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Jadi, mengapa cahaya dapat merambat lurus melalui celah-celah jendela? Karena ada medium perantaranya. Ibu akan mengulangi lagi tentang materi yang ada di video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran itu ada 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Jika ada, boleh ditanyakan dan ibu akan menjawabnya. Tidak. Jika tidak, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemarin ibu sudah mengingatkan kalian untuk membawa alat dan bahan yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini lewat grup WhatsApp orang tua kalian. Yaitu alat yang harus dibawa pada pembelajaran kali ini yaitu ada kertas karton, ada lilin, ada pensil, ada gelas bening, ada cermin datar, isolasi untuk menempel kartonnya, kemudian ada senter. Selanjutnya ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok yang beranggotakan 1-3 orang siswa. Nah, sudah ibu bentuk. Kemudian kalian duduk secara berkelompok. Kemudian masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan untuk percobaan pada pembelajaran kali ini. Adakah di sini yang tahu mengapa ibu menyuruh kalian untuk membawa alat dan bahan yang sudah disiapkan pada hari ini? Nah, jika tidak, ibu akan memberitahunya. Nah, alat dan bahan ini digunakan untuk melakukan percobaan untuk menunjukkan 4 sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan. Sudah paham? Ada pertanyaan? Jika tidak, kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama menyepakati jadwal, terus pelaksanaannya, peraturan dalam melakukan percobaannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, setiap kelompok diminta untuk merancang percobaan dengan alat dan bahan yang telah disediakan. Itu untuk melakukan percobaan pada pembelajaran kali ini yaitu 10 menit. Waktu 10 menit itu setiap kelompok diminta untuk menunjukkan 4 sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat dan bahan tersebut. Nah, sebelum kita melaksanakan percobaan kali ini, sebaiknya kita ice breaking terlebih dahulu agar kita bisa fokus dan semangat dalam melakukan percobaan kali ini. Nah, ice breaking hari ini kita akan melakukan permainan saya bilang. Nah, jika saya bilang pegang kepala, anak-anak akan mengikuti saya pegang kepala. Kalau tidak ada kata saya bilang, jadi anak-anak tidak usah menirukan. Udah dipahami? Contohin ya. Saya bilang pegang pipi. Ayo pegang pipi. Lagi. Saya bilang pegang pundak. Pegang kepala. Saya bilang pegang hidung. Nah, benar. Nah, seperti itu ya. Yuk kita lakukan bersama-sama. Saya bilang pegang mulut. Pegang mata. Salah kan saya bilang. Nah, nanti yang salah maju ke depan. Ya, kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya bilang pegang pipi.
Saya bilang pegang mata, pegang alis, gitu ya. Nah, yuk setelah kita melakukan ice breaking, kita akan semangat melakukan percobaan kali ini. Semangat! Percobaan dan pengamatan bisa dimulai dari sekarang. Jika ada yang meminta bantuan atau mengalami kesulitan saat mengalami percobaan, bisa ditanyakan kepada ibu. Insya Allah ibu bisa membantu. Lakukan percobaan. Saat menemukan hasil percobaan, kalian diminta untuk mencatat hasil percobaannya di LKPD yang telah ibu bagikan tadi. Nah, kemudian setelah dicatat di LKPD, kalian akan menuangkannya ke dalam laporan yang akan dituliskan perwakilan dari kelompok. Anak-anak ada yang mengalami kesulitan, waktunya kurang 1 menit lagi dalam melakukan percobaan. Sudah selesai semua. Jika sudah, kita akan mempresentasikan hasil percobaan untuk menunjukkan 4 sifat-sifat cahaya di depan kelas ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Ayo maju. Maju, gak apa-apa, maju. Nah, presentasi kali ini peraturannya yaitu perwakilan kelompok akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Nah, kelompok lain yang belum maju presentasi akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju ke depan. Apa dipahami perkataan dari ibu? Nah, kalau sudah paham semua, ayo kita lakukan presentasi. Bagus semua anak-anak yang sudah maju dalam presentasi ini. Kalian dapat memahami apa yang ibu sudah jelaskan dan melakukan percobaan dengan baik. Nah, selanjutnya ibu akan menambah informasi tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu sifat cahaya merambat lurus dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan dengan menggunakan kertas karton dan lilin yang dijejer-jejerkan, kemudian diamati apakah cahaya itu bisa merambat lurus atau tidak. Yang kedua, percobaan dengan menggunakan gelas dan pensil. Nah, ini dapat membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan, yaitu jika gelas ini berisi air kemudian ditaruh pensil ke dalamnya, ini akan seolah-olah pensil ini bengkok, padahal tidak. Nah, yang ketiga ada cermin datar dan senter. Nah, alat dan bahan ini dapat membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat ada gelas, senter, dan tembok atau bisa karton putih. Nah, percobaan ini dapat membuktikan sifat cahaya dapat menembus benda bening. Apakah ada yang ditanyakan dan adakah yang belum paham atas penjelasan dari ibu? Jika belum dan ada pertanyaan boleh ditanyakan atau ibu bisa mengulangi informasinya kembali. Sudah semua? Jika sudah, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tentang cahaya, apakah kalian tahu apa contoh dari cahaya yang dapat merambat lurus? Nah, benar sekali. Salah satu contohnya adalah cahaya atau sinar matahari yang merambat lurus ke bumi. Siapakah di sini yang belum paham tentang materi kita hari ini? Atau tadi ada yang kesulitan dalam melakukan percobaan tentang cahaya? Baiklah, jika tidak ada, Ibu minta untuk LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu.
kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah cahaya itu adalah sebuah bentuk energi yang dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri itu dapat merambat di ruang hampa. Nah, sifat-sifat cahaya tadi ada cahaya yang merambat lurus, lalu cahaya itu dapat menembus benda bening, lalu cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Berikutnya itu ada penilaian, instrumen penilaian yang akan diberikan, yaitu ada penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga itu ada penilaian keterampilan, lalu ada remedial dan juga pengayaan. Nah, dalam penilaian afektif itu ada religius, lalu ada disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, jujur, dan juga percaya diri. Nah, yang dinilai itu pada proses diskusinya, lalu pada tanya jawab, pengamatan yang saat percobaan tadi, lalu pada presentasi. Penilaian psikomotor itu ada keaktifan dalam kegiatan diskusi bersama teman dan juga guru, lalu ada melaksanakan kegiatan presentasi dengan kelompoknya maupun individu, lalu melakukan langkah-langkah percobaan secara profesional dan juga secara urut. Ada juga merancang desain alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan tentang cahaya, lalu membuat dan menyajikan hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompoknya secara urut dan juga teliti. Untuk selanjutnya ada penilaian remedial bagi siswa yang nilainya di bawah KKM, yaitu 75. Di bawah 75 kita nanti akan mengadakan percobaan ulang tentang sifat-sifat cahaya. Percobaannya nanti dilakukan dengan setahap demi setahap. Nah, berikutnya ada pengayaan. Nah, untuk pengayaan ini bagi siswa yang nilainya 75 ke atas atau mencapai KKM, akan Ibu berikan bacaan dan Ibu berikan soal. Untuk aktivitas pada pertemuan kita selanjutnya di minggu depan itu kita akan membahas tentang garis lurus. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu daerah yang berjudul Suwe Ora Jamu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah semangat mengikuti pembelajaran dan juga melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya pada hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan juga maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.